Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu hadirkan kepada zat yang paling pantas untuk dipuja dan dipuji. Karena memang dia zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita ikrarkan dengan kalimat La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dia pula yang telah menggantungkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan seluruh yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia pilihan Sang Pencipta, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, disempurnakan fisik dan akhlaknya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan risalah langit, kerasulan dan kenabian ditutup dengannya, dan juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam secara mutlak, dan juga orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia kalau selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita mahkota pengantin, dan kita masuk pada siang ini semoga Allah berkahi landasan memilih suami. Setelah kita membahas landasan memilih istri pada pertemuan yang lalu. Kata penulis, adapun landasan yang wajib diletakkan oleh setiap wanita di depan pelupuk matanya dalam menerima laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya, maka syarat, landasan dan pedoman yang pertama ialah agama. Orang yang memiliki ketaatan beragama jika menyukai wanita berarti ia memuliakannya. Jika ia tidak menyukainya, maka ia tidak menzaliminya. Sebab kenapa seorang wanita harus memilih laki-laki yang mukmin, yang saleh? Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak menyukainya, karena menikah karena orang tuanya, menikah karena kasihan, tetap dia tidak akan menzaliminya, tetap akan memberikan haknya. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beragama. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, setiap laki-laki di antara kita di sini harus hati-hati memilih calon ibu anak-anak kita. Karena status sperma kita masuk ke rahim dia dan dia hamil, maka dia akan menjadi ibu anak kita selamanya. Seburuk apapun dia, dan disebabkan ibu anak kita kepada dia. Begitu pula seorang muslimah, status sperma yang dia terima ke rahimnya salah dari laki-laki yang keliru, jahat, nakal, rusak dan seterusnya, sudah cukup akan membuat anak yang lahir nanti di rahimnya ternisbatkan kepada laki-laki buruk itu selamanya. Makanya salah memilih pasangan, maka salah semuanya ke depan. Harus lebih hati-hati, dan orang yang sudah terlanjur salah memilih harus konsekuensinya bersabar, memperbaiki, atau memang dia meninggalkan kalau tidak bisa diperbaiki. Dan dia memulai dengan sesuatu yang baru yang bisa dia perbaiki sisa umurnya, karena kalau tidak jadi masalah buat dia. Intinya agama memang menjadi asas, baik waktu kita cari atau bahas masalah landasan memilih istri, agamanya, dan landasan memilih suami juga sama, agama. Kasus Nabi SAW menyuruh dahulukan agama ini teman-teman sekalian, karena agama bisa mengontrol semuanya. Seseorang tahu dengan agamanya kalau dia adalah makhluk Allah, ada penciptanya. Siapapun tidak melihatnya, Allah melihatnya. Itu karena agama yang memandu dia. Dia tahu mana mencari pendapatan yang halal sehingga memberikan makan istri anaknya. Seorang istri di rumah tahu, kalau dia tahu dia beragama, dia tahu dia punya Tuhan yang mengawasi walaupun suaminya tidak ada. Semua ini amanah. Makanannya, minumannya harus halal, pakaiannya halal. Mereka saling menasihati dalam kebaikan, saling membangunkan sholat malam, saling mendukung untuk berbakti sama kedua orang tua, dan seterusnya. Sampai pada tingkat kalau orang yang beragama itu pada pendidikan anak nanti masuk sekolah agama yang mana, tidak perlu lagi khawatir, tidak ada bentrok, karena banyak orang yang pasangannya beragama, dia tidak. Maka pada saat mau masuk sekolah agama anak ribut, bentrok. Pada saat mau ngajak liburan, pada saat weekend yang tadinya mungkin bisa diajak ke pengajian, malah diajak ke tempat-tempat yang tidak benar, bentrok terus. Karena begini masalahnya, cinta akan muncul dengan interaksi. Jangan usah khawatir. Misal ada orang, saya mau nikah sama seseorang beragama tapi saya tidak mencintainya. Saya mau nikah sama seorang laki-laki atau perempuan tidak beragama atau kurang agamanya, tetapi
saya suka gitu. Maka ini keliru, ini bukan cinta namanya. Ini baru rasa cenderung, karena cinta nggak mungkin kecuali dengan pengabdian, pengorbanan, ya, mengalah. Ini semua baru namanya cinta, dan tidak mungkin kalau orang tidak interaksi. Ini paling luar biasa dalam masalah rumah tangga. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih, saya tidak pernah diperlihatkan oleh Allah orang yang benar-benar memiliki cinta sejati mengalahkan suami istri. Memang interaksinya sudah sangat luar biasa gitu. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak mukmin lebih baik bagi wahai setiap muslimah, diajak bicara, dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Kata ulama tafsir, ganteng, putih, gagah, segala macam kekar kelebihan fisik ada padanya. Tapi orang musyrik atau orang yang tidak beragama atau orang ahli maksiat tetap harus ditinggalkan. Karena itu hanya formalitas duniawi saja. Di dunia memang ada perbedaan fisik antara kita semuanya. Tapi di akhirat tidak ada perbedaan. Ahli surga sama semua poster tubuhnya nanti. Tingginya, warna kulitnya, segalanya sama. Teman-teman kalau ikuti ceramah saya tentang surga dan neraka di YouTube yang baru-baru ini diupload sama teman-teman tim itu, akan dilihat di situ bagaimana ahli surga nanti akan poster tubuh laki-lakinya sama, poster tubuh perempuannya sama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang banyak, gitu kan. Beda dengan keadaan dunia. Dunia ini sebentar. Maka jangan fisik mengelabui kita. Ada orang subhanallah karena fisik, atau ada orang karena harta. Jadi walaupun dia terhina, dia nggak bisa ibadah, nggak masalah, gitu kan. Saya dapat informasi yang sangat menyedihkan gitu. Ada sebagian akhwat kita yang akhirnya setiap kali suaminya marah pasti sudah melayang tangannya, pasti sudah terbiasa. Kebun binatang semua dikeluarin gitu kan. Kemudian udah biasa kalau kata-kata ditendang, kata-kata diinjak, kata-kata ini apa semua ini? Rumah tangga apa yang dibangun? Apa yang ukhti nyari dari laki-laki seperti ini? Apa yang mau dicari itu? Kita kan butuh naungan, laki-laki yang menaungi, yang mendidik, yang menyayangi, yang mengingatkan dengan sayang kalau kita lagi salah, kan mestinya begitu. Lalu kenapa harus gara-gara fisik saja tapi kita tahu kasar? Tidak ada perempuan, saya pernah bilang, kalau istikharah atau laki-laki istikharah sebelum menikah kemudian Allah nggak tunjukin siapa pasangannya, mustahil. Dengan 3 hal, bisa mimpi sesuatu baik atau buruk tentang dia, atau ada kecenderungan positif. Memang kita cenderung karena kita dapat informasi, oh dia sholat malam, oh dia begini, oh dia begitu, oh dia dihadir pengajian. Atau memang ada informasi umum datang kepada kita secara kita tidak programkan. Kita dengar ternyata dia durhaka sama orang tuanya kah, atau dia pernah gagal dalam masalah satu usaha menipu orang lah, atau semuanya ada. Atau kita dapat informasi baik, oh dia umroh temani ibunya atau ayahnya, oh dia berbuat ini. Kita dapat informasi positif. Nah itu sudah peringatan dari Allah. Sudah tinggal tawakal kepada Allah kan gitu. Gak ada orang yang minta petunjuk lalu Allah gak kasih petunjuk. Tapi kitanya harus peka menangkap sinyal itu. Jadi buruk sekali kalau memilih pasangan hanya karena kelebihan fisik tanpa dahulukan agama. Tentu kalau bersatu alhamdulillah, ada fisik, ada agama luar biasa. Tapi kalau enggak, agama yang didahulukan, gitu kan. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nur ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan wanita-wanita yang baik, kata ulama tafsir, adalah wanita-wanita yang sengaja menjaga hubungannya dengan Allah. Itu yang baik. Adalah untuk laki-laki yang baik pula. Pasti yang datang melamar dia juga laki-laki baik. Dan laki-laki yang baik, laki-laki yang menjaga kehormatannya, hubungannya sama Allah, tidak berbuat masalah, maksiat di tengah-tengah tempat kerjanya atau di tempat umum dan seterusnya, adalah untuk wanita baik-baik pula. Allah akan datangkan juga wanita baik-baik yang akan menawarkan diri atau dia cenderung padanya. Jadi dipastikan kalau kita dahulukan agama, Allah akan dahulukan juga agama buat kita. Setiap orang yang subhanallah habisin waktunya di diskotik, di bar, berzina, pasti cenderungnya dia kepada orang buruk tuh. Pasti cenderungnya orang yang seperti itu. Akhirnya si laki-laki yang seperti ini nikah sama perempuan yang memang pelacur. Gitu. Perempuan-perempuan yang pelacur ini pasti nikahnya sama memang laki-laki yang hidung belang. Gitu kan. Memang sudah begitu jalurnya. Tapi orang yang terbiasa menjaga dirinya, ibadah, hadir di majelis ilmu, dia sholat kalau azan, ini akan terjaga. Tutup auratnya kalau perempuan. Pasti akan datang juga orang-orang yang sama, sepadan dengan dia.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah serta Al-Hakim. Kata beliau SAW, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya meminang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Artinya pasti rumah tangganya kacau setelah itu. Kalau orang soleh dan soleh yang ditolak, ini berarti sudah kacau semuanya, gitu kan? Enggak boleh. Satu-satunya cara kita bisa menolak kalau ada orang soleh atau orang soleh, kalau ada orang yang lebih baik dari dia. Memang kita punya pertimbangan, si A sama si B ini ternyata A soleh, B soleh, tapi kita pertimbangkan dari salah satunya, itu nggak ada masalah. Itu boleh saja. Orang yang sama dengan dia atau malah orang lebih baik dari dia. Misal si A memang agamanya bagus tapi kurang ekonominya. Si B baik agamanya, ekonominya bagus. Kita pilih si B, itu wajar saja. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipertemukan antara satu orang soleh atau solehah dengan orang yang buruk agamanya, maka ini tidak bisa. Ini nggak bisa. Nabi SAW mengatakan kepada Bani Bayadha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Ankihu Aba Hindin aw ankihu ilai wa kana hajjaman." Nikahkanlah Abu Hind dan nikahkanlah putri kalian kepadanya. Abu Hind adalah tukang bekam. Jadi Nabi SAW pernah memotivasi satu suku, namanya suku Bayadha. Suku Bayadha terkenal karena mereka memiliki kulit yang berwarna putih, maka diberikan julukan suku Bayadha. Terkenal dengan kecantikannya, perempuannya, laki-lakinya gagah-gagah gitu ya. Terus ada satu tukang bekam Nabi yang suka bekam Nabi, namanya Abu Hind. Melamar perempuan di situ, mereka ragu, mereka maunya nikah sama-sama dengan orang mereka lah, gitu kan, secara fisik dan seterusnya. Tapi Abu Hind itu orang soleh, tukang bekamnya Nabi SAW, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bani Bayadha, nikahkan Abu Hind, ya, terima lamarannya, dan nikahkanlah putri kalian dengannya, ya. Nikahkan dia dengan saudari kalian, dengan tante kalian, atau dengan putri kalian. Dan Abu Hind adalah tukang bekam. Maksudnya di sini pekerjaannya bekam. Ya. Orang-orang di bekam, ya, mungkin sekarang sudah mulai dikenal, tapi zaman dulu memang itu adalah terapi pengobatan, ya, terapi pengobatan. Jadi kurang lebih seperti dokter kalau zaman kita sekarang. Ya. Selanjutnya Ibnu Abi Hazim meriwayatkan dari ayahnya dari Sahal, dia berkata, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في هذا قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن لا يستمع فقال رسول الله SAW هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Seorang laki-laki pernah lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian mengenai orang ini? Kebetulan orang ini punya kelebihan fisik yang luar biasa. Orangnya bajunya bagus, fisiknya bagus, wangi, gitu kan? Kata Nabi SAW para sahabat, bagaimana pendapat kalian dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, ia pantas untuk dinikahkan bila ia meminang. Laki-laki ini kalau melamar pasti diterima nih. Diberi bantuan jika minta bantuan, dan didengarkan kata-katanya jika berbicara. Nah, ini orang punya wibawa. Kemudian Nabi SAW diam pada saat itu. Lewat laki-laki lain, tidak lama kemudian lewat seorang laki-laki fakir dari kalangan muslimin. Tadi itu orang kaya raya. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang yang kedua ini? Mereka menjawab, sudah sepantasnya ia tidak dinikahkan bila meminang, karena miskin. Tapi dia beriman, ya, tidak diberi bantuan jika minta bantuan, dan tidak didengarkan kata-katanya jika berbicara. Maka kata Nabi SAW, orang ini yang kedua yang miskin tadi, lebih baik daripada orang yang seperti awal, ya semisal yang ini yang sudah lewat, walaupun sepenuh bumi. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, ternyata orang pertama memang tidak beragama, yang kedua beragama. Walaupun dia punya kelebihan fisik, punya kekayaan, lalu dibandingkan dengan orang kedua yang kurang, miskin ekonomi, fisiknya mungkin kurang, tapi beragama,
Kata Nabi SAW, ini yang beragama lebih baik daripada itu walaupun itu sebanyak bumi ini. Jadi artinya di sini saking tegasnya diperintahkan untuk memilih suami yang soleh, ya, pasangan yang soleh. Tentu kita sedang bicara landasan memilih suami. Saudariku, kata penulis, agama adalah barometer yang bisa Anda gunakan untuk menilai laki-laki, bukan harta atau gelar yang dimilikinya. Tapi bila ia memiliki harta dan keahlian di samping agama, maka itu suatu kenikmatan. Orang yang memiliki ketaatan beragama tidak boleh selama-lamanya dikalahkan dengan orang yang membuat propaganda dalam hal memotong rambut atau mengadakan propaganda di dunia pakaian. Jadi artinya jangan terpengaruh dengan itu, karena orang yang beragama juga masih bisa dikemas. Pasangan kita yang soleh atau soleha, kita bisa kemas. Artinya bisa kita berikan, kalau ada rezeki beli pakaian yang bagus, bisa juga menata rambutnya seperti orang kaya, bisa, gitu kan? Bukankah ada orang yang tadinya mungkin banyak orang kelihatannya kotor, kumuh, justru karena masalah tidak merawat saja, gitu kan? Tapi ternyata setelah dia dikemas, dia dirawat, maka jadi bagus tuh, ya, nggak ada masalah. Ya. Demikian pula tidak boleh dikalahkan oleh orang yang hafal nyanyian, tapi hatinya tidak hafal satupun ayat dari kitab Allah, atau satu hadis pun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya banyak orang memilih penyanyi, tapi dia tidak memilih orang yang hafal Al-Quran. Ini salah sekali, fatal sekali salahnya. Mau diapain nyanyian itu? Kalau karena kita suka dengar, ibu-ibu mungkin akhwat suka dengar nyanyian suaranya, kenapa kita nggak suka mendengar orang tartilkan Quran di telinga kita? Bisa dibayangkan kalau suami itu menyanyi atau suami itu membaca Al-Quran, pastilah beda. Atau orang-orang yang berpenampilan ala wanita yang menyimpang jalannya sehingga ia tidak bisa membedakan antara pakaian atau rambut laki-laki dengan wanita. Ada orang juga begitu, perempuan, karena ini orangnya lelucon, biasanya kan banci ini atau orang homo ini begitu. Supaya mudah dekat dengan masyarakat, dia buat lelucon, ya. Biasa umumnya suka tertawa, ditertawakan. Nah, ada perempuan suka dengan itu. Biasanya karena dianggap, oh ini humoris nih, nanti di rumah tangga saya nggak tegang. Kata beliau, ini ngawur ini ngawur. Karena semua laki-laki, semua manusia punya potensi untuk tertawa, untuk tersenyum, tapi pada tempatnya kan. Tapi kalau hanya karena leluconnya, ternyata dia punya penyakit homo, bahaya. Tidak bisa bedain antara laki-laki dan perempuan. Ya banyak gitu. Ada bahkan akhwat kita yang datang sampaikan kepada saya di pengajian, Ustaz, saya ini cerai sama suami. Bisa saya konsultasi sebentar? Baik, silakan. Kenapa Bu? Ya saya dibilang terus terang, saya menikah tapi sudah berapa tahun ternyata saya tahu suami saya ini kenapa kok nggak pernah sentuh, sering menjauh, alasannya beribu macam, tidak memberikan hak batin saya. Setelah saya telusurin ternyata di HP-nya di mana ini ternyata ada hubungan dengan laki-laki lain gitu, ya, laki-laki gitu. Dan saya ajak dia taubat tidak mau, gitu kan. Awalnya memang dia tertarik karena secara fisik dan masuknya biasa banci-bancinya dengan humorisnya, gitu kan. Dia pun menikah biasanya kalaupun dia nikah sama wanita, dia hanya untuk memberikan formalitas kepada keluarganya, tapi dia tetap berbuat hal-hal yang buruk di luar sana. Untuk apa ini? Gitu kan. Padahal sebenarnya orang-orang soleh pun bisa berhumor tapi hal-hal yang benar ya. Nggak mungkin saya yakin orang-orang soleh di rumahnya selalu tegang, enggak. Nabi SAW tersenyum, tertawa, bercerita sesuatu yang positif, dan saya yakin teman-teman juga begitu. Nggak ada sesuatu yang selamanya tegang. Ada saatnya kita berbicara serius, pada saat bicara masalah surga dan neraka misalnya, masa kita mau sambil tertawa-tawa, kan nggak mungkin. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah hukum pernikahan, mendidik anak, ya wajarlah orang masih masuk dalam hal-hal yang humoris gitu kan. Itu biasa saja. Itu biasa saja. Jadi beliau mengatakan jangan sampai kita dahulukan orang-orang yang malah punya penyimpangan ya, seks ini kemudian dijadikan sebagai pasangan hidup ya.